Ada istilah nih Pak, kalau mau investasi saham harus pakai uang dingin. Nah, kenapa sih harus pakai uang dingin? Karena kan kalau disamain dengan bisnis yang lain-lain, itu bisnis juga boleh pakai utang ke bank gitu Pak. Ini kenapa kalau investasi saham harus pakai uang dingin? Gini, mungkin bisa juga pakai uang pinjaman kalau Bapak Ibu sobat investors itu percaya bahwa tren IHSG adalah tren naik. Kalau tren Mhm. IHSG Bapak Ibu belum bisa menerka, sebaiknya pakai uang yang uang nganggur. Karena kenapa? Kalau misalnya tiba-tiba terjadi fluktuasi dan Bapak Ibu menggunakan margin atau menggunakan hutang, itu resikonya adalah pedang bermata dua. Karena itu berarti tingkat kerugian Bapak Ibu menjadi double. Jadi menurut saya, selama Bapak Ibu belum bisa yakin bahwa tren kenaikan IHSG trennya naik, sebaiknya menggunakan uang yang nganggur. Dan Mhm. mengenai tadi pertanyaan ketiga apa Pak? Pertanyaan ketiga ini terkait dengan yang banyak yang pom-pom saham gitu Pak Hari. Karena si sobat cuannya ini jadi bingung mana yang benar, mana yang bukan. Nah, ini gimana nih cara memvalidasinya? Jadi gini, memang belakang ini banyak yang pom-pom ya. Jadi menurut saya cara paling bagus adalah Bapak Ibu lihat track record daripada yang melakukan pom-pom. Track Baik. record sewaktu dia call buy atas saham tersebut, bagaimana kinerjanya selama at least mungkin seminggu atau mungkin sebulan. Kalau ternyata setelah dia pom-pom harga trennya selalu turun, berarti itu sebaiknya Bapak Ibu hindari. Kalau saya sih, makanya itu saya sebagai strategis juga di Mira Asset, saya Mhm. selalu mengeluarkan track record atas kinerja rekomendasi saya. Karena saya pengen membuktikan bahwa saya selalu bertanggung jawab atas kinerja saham rekomendasi saya. Kalau bagi pom-pomers mungkin kasihan bagi investor retail yang Kemudian terkena. sektor-sektor apa nih yang sebaiknya dicermati oleh Sobat Cuan di kuartal 1 2021 kita, Pak Hari? Kalau kuartal 1 saya percaya bahwa bank, dalam hal ini adalah big banks ya, seperti BBRI, BMRI, sama BBNI, itu trennya adalah naik. Karena kenapa? Karena saya percaya bahwa laba bersih mereka itu akan ada recovery. Dan return dan equity mereka juga akan recover. Karena tahun lalu mereka banyak melakukan provisi karena loan-loan mereka yang kurang bagus. Tahun ini saya percaya bahwa provisi tersebut akan berkurang. Sehingga laba bersihnya akan nampak bertumbuh. Mhm. Jadi big banks yang tadi itu 3, BNI, BBRI, sama Bank Mandiri, itu saya lihat salah satu counters yang bisa diakumulasi. Dan yang kedua adalah saya melihat bahwa komoditi, again komoditi. Karena kenapa saya suka komoditi? Karena saya percaya bahwa siklus komoditi saat ini siklus naik. Dan komoditi dalam hal ini saya suka nickel related, CPO related, dan coal related. Dalam hal ini mungkin kalau spesifik sahamnya adalah untuk nikel adalah Antam dan Inco. Untuk CPO saya suka Mhm. langsung satu yaitu Lonsum. Kenapa bukan Ali, kenapa bukan yang lain? Karena saya melihat momentum, dalam hal ini saya juga Mhm. menggunakan technical analysis, momentum yang lain itu kurang bagus. Saya lebih suka Baik. momentum daripada Lonsum Sumatera. Mhm. Dan Baik. kenapa saya suka coal? Karena saya melihat Mhm. tren harga coal adalah recover. Dan untuk coal ini saya suka counter andalan saya adalah unit tractors. Saya melihat bahwa unit tractors akan benefit daripada coal price yang recover dan harga emas yang tahun lalu mereka 70% Mhm. volume penjualannya itu di hedging. Sehingga Baik. mereka tahun lalu belum enjoy kenaikan harga emas. Mhm. Kalau kalau, dari sektor secara cyclical di kuartal 1 2021 ini kan kita melihat ada sektor bank dan juga komoditas. Bagaimana dengan para pemula begitu yang ingin memilih saham berdasarkan indeks begitu Pak? Misalnya melihat dari LQ45. Nah, saham-saham emiten mana nih yang sebaiknya dikoleksi di kuartal 1 2021? Ya, mungkin kalau tadi again big banks itu pasti masuk ke dalam LQ45 karena big bank seperti BBRI, BBNI sama Bank Mandiri itu masuk ke dalam LQ45. Bagi pemula yang emang
pengen masuk dan keluar saham dengan cepat, sebaiknya emang investasi di LQ45. LQ45 mungkin saya berpikir bahwa yang counter yang bagus adalah banks. Seperti yang tadi 3 itu, Bank Mandiri, Bank BBRI, sama Bank Rakyat. Baik. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga di Play Store untuk terus mengikuti informasi dan berita terkini terkait ekonomi dan juga bisnis.